Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segenap larangannya. Dan tak lupa marilah kita selalu menyampaikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sekarang ini berada di ujung bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah, dan juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Hanya tinggal menghitung beberapa hari. Namun yang terpenting dari 2 bulan itu, kita sadari bahwa 2 bulan itu adalah masuk dari 2 bulan haram dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa 2 bulan haram itu tentunya kita sangat sadar betul jika kita melaksanakan ibadah di dalamnya, maka Allah akan melipat gandakan pahala tersebut. Namun jika kita berlaku bermaksiat atau berbuat dosa, maka kita juga akan mendapatkan dosanya yang berlipat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Namun ada suatu hal yang kita renungkan di bulan itu, bahwasannya ada suatu kisah di dalam bulan Dzulhijjah di mana berkisah tentang Khalilullah, kekasih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang rasul yang begitu banyak mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terungkap di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ijabtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi. Qala wa min dzurriyyati. Qala ya nalu ahluz zalimin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa kalimat perintah ujian kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakannya, dan Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau adalah pemimpin manusia. Kemudian Ibrahim berkata, ya Allah, begitu juga dari anak keturunanku. Kemudian Allah berfirman bahwa janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan ujian beberapa kalimat yang disampaikan Allah kepada Ibrahim maksudnya adalah larangan dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu banyak ujian yang diterima Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Kemudian Ibrahim di usia tua masih saja dia diperintahkan untuk berhitan. Begitu juga Nabi Ibrahim setelah sekian lama menginginkan seorang anak, begitu dia mendapatkan seorang anak,
Allah memerintahkannya untuk menyembelih. Masih banyak lagi tentang ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Ibrahim alaihissalam dapat menunaikannya dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang perilaku Ibrahim alaihissalam bahwa dia layak sebagai contoh untuk diikuti oleh kaum yang beriman yang datang di kemudian. Yaitu Allah Subhanahu mengatakan di dalam Al-Quran, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim alladzina amanu ma'ahu. Sungguh ada suri teladan yang baik untukmu pada diri Ibrahim alaihissalam beserta orang yang terdekatnya atau beserta keluarganya. Maka di dalam khutbah Jumat ini saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan teladan Nabi Ibrahim yang dapat kita ikuti sebagai orang yang beriman tentunya. Di antaranya yang pertama adalah Ibrahim selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesusahannya yang dia terima. Di antaranya di mana sekian lama Ibrahim tidak mempunyai anak, maka Ibrahim meminta kepada Allah, meminta anak yang soleh agar diberikan kepadanya, yang kita kenal dengan doanya Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan pemelihara kami, berikanlah kami anak yang soleh. Dari doanya Nabi Ibrahim ini jelas Nabi Ibrahim menginginkan adanya keturunan yang melanjutkan perjuangannya, yaitu menegakkan dan mendakwahkan agama tauhid. Agama tauhid itu adalah agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala yang terus dilaksanakan. Berbeda halnya dengan kita. Jika kita berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikedepankannya adalah perjuangan untuk memperoleh dunia, bukan perjuangan untuk memperoleh akhirat. Walaupun yang kita doakan anak kita anak yang soleh, namun kebanyakan dari kaum muslimin mengejar dunia yang sebanyak-banyaknya. Tentang anak yang soleh kadang-kadang hanya cuma sebagai lambang belaka, tidak diniatkan sepenuhnya, sehingga orientasi dunia sangat kental pada doa-doa orang beriman pada saat ini. Maka alangkah ruginya jika kita meminta kepada Allah dengan embel-embel dunia. Jika kita meminta kepada Allah anak yang soleh dengan niatan bahwa anak kita ini akan menjadi penerus perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi sesuai dengan kemampuannya, artinya orientasinya kepada akhirat. Insya Allah kalau siapa saja yang menginginkan akhirat, pasti dunianya akan dapat. Namun jika seseorang memperjuangkan dunianya, meminta dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Itulah satu contoh doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa Ibrahim alaihissalam yang lain mengatakan, wa ijqala Ibrahim rabbijal haja baladan amina wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Sesungguhnya Ibrahim berdoa bukan hanya untuk dirinya dan keluarga, tapi juga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tempat tinggalnya, yaitu negeri yang ditinggalkannya, agar negeri yang ditempatinya itu betul-betul negeri yang aman, negeri yang bisa ditempati dan untuk hidup yang baik. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Ibrahim juga meminta di samping negeri yang aman, namun penduduknya mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ijqala Ibrahim rabbijal haja baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan negeri yang aman dan makmur sentosa, dan penduduknya diberikan rezeki yang baik dari jenis buah-buahan. Karena buah-buahan adalah rezeki yang tertinggi di tempat atau di daerah negara padang pasir.
Maka Ibrahim meminta agar penduduknya diberi rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika sekarang ini kita berada di negeri ini, merasakan hidup ini kurang baik, rezeki kita kurang banyak, kehidupan kita merasa kurang aman, kurang sejahtera, apakah kita sudah berdoa untuk negeri ini sebagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa untuk negerinya, menjadikan negeri yang aman? Jika kita rasakan kita sebagai warga negara hidup di negeri kita yang kita cintai ini belum merasa aman dan sejahtera, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Indonesia ini menjadi negeri yang aman dan makmur, balbatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Namun jika kita sebagai umat yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan kepada nabinya, kita jarang mendoakan negeri ini, bagaimana negeri ini bisa baik? Itulah sosok Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada kita bahwa tidak hanya dia berdoa untuk diri dan keluarganya, tapi juga dia berdoa untuk negeri dan masyarakatnya agar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam persoalan ibadah, Nabi Ibrahim alaihissalam dia memohon kepada Allah, wajibnuni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal sekarang ini umat Islam banyak menyembah berhala. Walaupun umat ini tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon beringin, kuburan dan sebagainya, tapi menyembah hawa nafsu sangatlah banyak, menyembah manusia sangatlah banyak, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan di mana kita berada dan di mana kita tinggal, disebabkan kita telah jauh melenceng dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping doa-doa yang disampaikan kepada Allah, kalau kita rinci bahwa doa Nabi Ibrahim itu adalah doa yang mengajarkan adab kepada kita, bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, yang mengandung kebaikan. Dia doakan negerinya agar menjadi negeri yang aman dan makmur. Dia doakan masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Dia berdoa kepada Tuhannya agar anak keturunannya tidak menyembah berhala. Kemudian juga Ibrahim masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibrahim masih memperhatikan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan meminta kepada Allah agar dimasukkan dia dan keluarganya termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat secara berkesinambungan, artinya sholat terus menerus, artinya beribadah kepada Allah dengan baik dan benar secara berkelanjutan. Di samping itu juga dia mohon kepada Allah ampunan. Dia juga memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Setelah dipahaminya bahwa salah satu dari orang tuanya tidak berpegang kepada agama Allah, maka Ibrahim berlepas tangan darinya, dari orang tuanya yang tidak mengikut agama Allah, yaitu ayahnya yang bernama Azar. Kemudian yang lebih hebat lagi, doa Nabi Ibrahim mohon ampun kepada kaum muslimin sampai dengan yaumil akhir nanti. Siapapun orang muslim di dunia ini yang nanti di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Ibrahim alaihissalam berupa ampunannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwanu fi din usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah Jumat yang bahkan Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah sedikit banyak sesuai dengan kemampuan kita meneladani kekasihnya Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, di mana beliau sangat patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail anaknya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga orang-orang yang bersamanya sangat taat kepada perintah Allah dan sabar dalam menghadapi setiap ujian yang menimpanya. Jika kita sebagai seorang muslim sabar dalam menghadapi ujian Allah, kemudian taat terhadap perintah Allah, dan juga pasrah terhadap hukum-hukum Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita semua, sehingga kita kaum muslimin yang hidup di negeri Indonesia ini mudah-mudahan sebagai suatu kaum, suatu masyarakat Islam yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah meminta agar penduduk negerinya dijadikan orang-orang yang makmur hidupnya. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita agar kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa bisolihin ghairal ghayaya wa la mubdilin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma la yuhibbu illa hubbik. Allahumma asin akibatana fil umur kuliah wa ajirna min jid dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikurullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.